Dapat 35 juta per bulan cuma bikin konten pop it doang. Kok bisa? Yuk kita cari tahu caranya sama-sama, guys. Oke guys, selamat datang lagi di channel Lutfi A. Pertama gue mau ucapin makasih banget ya buat kalian yang udah setia nonton channel ini. Gue minta maaf banget ya karena gue rasa sih kayak gue udah lama banget ya nggak upload, sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu ya terakhir kali gue upload video. Nah di sini gue pengen ngebahas topik yang menarik banget nih guys, yaitu gue pengen ngebahas tentang konten short. Bisa dapetin 35 juta per bulan dari YouTube Shorts. Nah itu mungkin menurut kalian tuh aneh ya, karena sejatinya seperti yang kita tahu dan stereotype orang-orang, banyak banget nih yang bilang konten short apa di Indonesia tuh nggak ada uangnya sama sekali. Itu mah penghasilannya susah, paling short itu dipakai cuma buat ningkatin subscriber. Tapi di sini gue akan mematahkan statement tersebut nih guys, karena di sini kita akan membahas tentang salah satu channel yang bikin konten short dan penghasilannya itu luar biasa. Nah jadi channel yang akan kita bahas ini adalah channelnya Mbak Fitriani. Nah mungkin beberapa teman-teman di sini udah tahu ya siapa itu Mbak Fitriani. Nah jadi Mbak Fitriani ini adalah salah satu member gue nih guys, dan di sini dia tuh bikin testimoni nih di grup short gue nih guys. Nah di sini kita bisa lihat ya, di sini adalah testimoninya Mbak Fitriani nih guys. Ini panjang banget dan dia menjelaskan gimana caranya dia itu bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari konten short. Dan di sini gue akan disclaimer dulu ya guys. Jadi konten short yang dibuat di sini adalah konten short untuk target audiens luar negeri ya, bukan Indonesia. Nah kan kalau di video-video gue yang sebelumnya gue banyak banget yang ngasih tahu kalau konten short maupun video panjang untuk konten luar negeri itu kacau banget, penghasilannya besar banget gitu. Nah di sini Mbak Fitriani itu mencoba cara tersebut dan dia bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa dari konten short. Nah ini adalah testimoninya guys, dan ini adalah foto testimoni dari channelnya dia nih. Nah channelnya itu nyentuh 548.000 subscriber, dan ini adalah penayangannya dalam waktu sebulan, dan ini penghasilannya ya. Jadi penghasilan konten short itu beda-beda ya. Bisa aja kita bulan depan dapat tinggi, bisa aja bulan depan kita dapat rendah gitu. Tergantung kita nguploadnya berapa banyak per hari, dan tergantung kira-kira penontonnya itu berapa banyak. Jadi seperti itu. Dan ini adalah penghasilan dia selama dia berkarya di YouTube. Nah mungkin kalian kepo kan, kira-kira dia tuh berkarya di YouTube berapa lama sih? Nah Mbak Fitriani ini dia tuh mulai aktif atau berkarya di YouTube tuh sekitar 5-6 bulan yang lalu ya guys, dan penghasilan itu bisa fantastis banget ya. Dan di sini guys gue tuh udah dikasih izin untuk melihat data analisis channelnya dia ya. Tapi di sini gue mau disclaimer dulu nih guys, gue tuh minta maaf banget ya ke kalian karena gue itu nggak bisa ngasih tahu nama channelnya, karena itu menurut gue tuh adalah hal yang privacy banget ya. Tapi di sini gue bisa ngasih lihat data analisisnya nih, biar kalian itu bisa belajar, dan gue itu akan ngasih tahu nih tentang tips dan triknya buat kalian yang pengen bisa sukses seperti Mbak Fitriani. Yuk langsung aja kita lihat data analisisnya. Oke guys, ini adalah data analisisnya Mbak Fitriani ya, dan kalian bisa lihat nih guys tentang gimana penghasilan dia selama berkarya di YouTube. Nah di sini di bulan Mei guys, dia itu langsung dapat 25. Dia kan berkarya kan sekitar 5-6 bulan yang lalu ya, atau 7 bulan yang lalu. Nah dia tuh di bulan Mei dia itu dapat penghasilan 25 juta per bulan gitu dari YouTube. Terus bulan Juni dapat sekitar 29 juta. Nah di bulan Juli dia dapat 35 juta. Nah tapi di Agustus, September dan Oktober, di bulan ini kan bulan Oktober ya, di bulan Oktober ini penghasilan itu turun. Nah kenapa bisa turun? Karena Mbak Fitriani itu lagi banyak kesibukan gitu. Karena kalau konten seperti ini, konten short luar negeri terutama, kita itu harus mentingin upload video gitu. Jadi harus banget rutin ngupload video per hari gitu. Nah kalau Mbak Fitriani, cara main dia itu adalah dia ngupload video 4-5 video per hari gitu. Itu kan agak berat banget ya, tapi beberapa bulan ini dia lagi ada kesibukan, makanya dia tuh udah nggak bisa ngurusin channel ini lagi, makanya otomatis penghasilannya akan drop. Tapi di peak time ya, atau bulan Mei, Juni, Juli itu dia tuh lagi semangatnya upload video gitu. Tapi mungkin bulan depan atau bulan November dan Desember kemungkinan besar penghasilannya akan naik lagi, karena Mbak Fitriani itu pengen rajin upload video lagi gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman kepo ya, kira-kira emang apa sih konten yang diupload sama Mbak Fitriani? Oke, di sini akan gue kasih tahu ya tentang niche yang diupload oleh Mbak Fitriani. Oke, konten yang diupload sama Mbak Fitriani adalah konten pop it guys. Nah, mungkin ini terdengar lucu dan aneh ya, masa konten kayak gini bisa dapetin viewers yang banyak? Jawabannya iya guys, konten seperti ini emang bisa dapetin viewers yang banyak. Kalian lihat aja nih shortnya nih, video-video orang nih, viewersnya kacau-kacau kan, 800.000, 100.000, 283.000 tuh, bahkan ada yang 3,6 juta tuh. Nah konten pop it yang seperti ini emang pasar banget guys, terutama tuh di luar negeri gitu. Mungkin kalau di Indonesia kurang ya, tapi kalau di luar negeri ini kacau banget. Nah di sini gue akan jelasin dulu ya, Mbak Fitriani itu bikin konten untuk orang luar negeri gitu ya, bukan Indonesia. Sebenarnya di Indonesia juga besar sih, tapi lebih besar itu di luar negeri, karena
jujur gue akuin ya, konten luar negeri itu peminatnya untuk pop itu besar banget. Dan kalau kalian bingung kira-kira siapa sih yang nonton konten pop it seperti ini, jawabannya adalah anak-anak. Nah, seperti yang kita tahu kan banyak banget ya kreator-kreator di Indonesia maupun di luar negeri itu bikin konten short yang banyak banget, tapi target audiensnya adalah anak-anak gitu. Karena anak-anak suka konten yang seperti ini. Bahkan di video-video gue sebelumnya kayak kan gue kan sempat ngasih tahu tuh rekomendasi konten luar negeri tuh untuk short video seperti konten miniatur. Nah, itu target audiensnya adalah anak-anak semua gitu. Jadi dari member-member gue banyak banget yang subscribernya itu 100.000 dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Cepet banget bisa dapetin 100.000 subscriber dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Karena target audiensnya adalah anak-anak gitu. Jadi gue akuin ya, kalau kalian tuh pengen cepet banget naikin subscriber di YouTube saat ini, menurut gue pribadi itu adalah kalau kalian tuh bikin konten short, target audiensnya adalah anak-anak gitu, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau menurut gue tuh gitu, karena jujur gue tuh jarang upload karena gue ada banyak kesibukan, dan gue juga nyobain beberapa konten khusus untuk anak-anak di short video, dan alhamdulillah gue berhasil dapetin berapa ya, 3 atau 4 silver play button dalam waktu 3 bulan gitu untuk target audiens anak-anak. Karena menurut gue pribadi konten anak-anak itu emang sadis banget untuk viewersnya gitu. Makanya kalian jangan kaget ya kalau kalian itu ngelihat di YouTube Short tuh banyak banget konten anak-anak. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi guys. Nah, di sini gue akan bahas tentang CPM dan RPM ya guys. Nah, terutama gue bahas RPM nih di sini. RPM adalah pendapatan dia per 1000 kali tayang ya guys. Di sini akan ada 2 jenis nih antara video dan short. Nah, di sini pendapatan untuk setiap 1000 penayangan untuk video panjang itu adalah Rp33.000 guys. Itu gede banget loh. Nah, sekarang akan gue bandingin ya sama salah satu channel tim yang subscribernya itu tinggi dan niche itu sama. Niche itu tentang anak-anak tapi dia nguploadnya itu khusus Indonesia. Kan kalau Mbak Fitriani yang ini dia kan untuk luar negeri ya. Nah, kalau tim gua itu dia untuk Indonesia. Kita lihat ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah salah satu channel tim gua. Kita lihat subscribernya ya. Di sini subscribernya itu udah mau 1 juta ya. 5.000 subscriber lagi dia udah dapat 1 juta subscriber gitu. Nah, di sini kita lihat tuh pendapatannya. Terus kita compare sama yang luar negeri. Ini adalah khusus Indonesia, kita compare sama yang luar negeri ya. Nah, kalian bisa lihat di sini guys. Dia cuma dapat 0,39. Ini ngomongin video ya, bukan short video. Ntar habis itu kita ke short video. Kita bandingin sama channelnya Mbak Fitriani. Mbak Fitriani dia itu dapat Rp33.000. Tapi kalau ini channel yang ini RPM-nya cuma dapat 0,39. Nah, kita coba kursi 0,39 itu berapa rupiah. Di sini guys, 0,39 dolar itu adalah sekitar Rp6.200 ya. Jadi tim gue itu kalau dia ngupload video panjang khusus Indonesia per 1000 viewers ditonton sama orang, dia cuma dapat Rp6.200 doang. Tapi kalau Mbak Fitriani dia itu dapat sekitar 33.000. Wah, itu bisa 4-5 kali lipatnya ya guys. Kan seperti yang gue bilang ya di video-video gue sebelumnya, kalau kita berkarya di luar negeri itu penghasilan kita tuh bisa 5, 10 bahkan 20 kali lipat gitu dari Indonesia. Makanya penghasilan itu bisa kacau banget gitu. Nah, sekarang kita akan lihat yang bagian shortsnya ya. Nah, di sini shortnya dia per 1000 viewers itu dapatnya Rp439. Nah, kita bandingin sama channel ini ya. Nah, di sini channel tim gua per 1000 viewers short dia hanya mendapatkan 0,01 dolar. Nah, kita cek ya 0,01 dolar itu berapa. Seperti yang kita lihat di sini, 0,01 dolar itu cuma dapat Rp159 doang gitu. Jadi tim gua per 1000 viewers dia itu per 1000 viewers short ya, dia itu hanya dapetin sekitar 159 perak doang guys. Tapi kalau Mbak Fitriani dia itu dapat 439 gitu. Padahal niche sama nih tentang anak-anak gitu. Dan penghasilannya jauh banget beda ya. Kenapa? Karena Mbak Fitriani ini seperti yang gue jelasin, dia itu kontennya target audiens untuk luar negeri gitu. Jadi kalau luar negeri itu emang kacau banget dibandingkan konten Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian punya pertanyaan gimana sih cara biar video kita itu ditonton oleh orang luar negeri? Nah, cara paling gampang adalah dari judul gitu. Nah, kita bisa lihat ya nih, kita bisa lihat di sini nih. Orang bikin judul tuh pakai bahasa Inggris semua ya guys. Nih, ini kan pakai bahasa Inggris, otomatis YouTube akan mengidentifikasi videonya dia untuk target audiens luar negeri yang bukan Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bikin judulnya itu pakai bahasa Indonesia nih kayak mainan pop-it elektronik viral, ini otomatis cuma ditonton sama orang Indonesia dan penghasilannya akan kecil gitu. Jadi kalau kalian itu pengen bikin konten yang target audiens luar negeri, kalian itu wajib banget bikin judulnya itu pakai bahasa Inggris guys gitu. Jadi semua video yang kalian upload tuh wajib banget pakai bahasa Inggris dan jangan pernah pakai bahasa Indonesia. Biar target audiens kalian dilirik oleh orang luar negeri. Jadi seperti itu. Dan di sini gue pengen ngomongin penonton. Kira-kira di sini di channel
Mbak Fitriani dan channel tim gua penontonnya itu umur berapa sih gitu. Mungkin kalian kepo ya kan, kalau anak-anak mungkin umurnya di bawah 15 tahun kali ya, atau di bawah 12 tahun ya. Nah, di sini kita bisa ngeliat ya. Di sini penonton terbanyak adalah umur 25 sampai 34 tahun untuk channel Mbak Fitriani, dan di channel tim gua sama 25 sampai 34 tahun. Pasti kalian mikir kan, lah kok bisa sih konten seperti ini ditonton oleh orang yang umurnya 25 sampai 34 tahun? Jawabannya gini guys. Karena kan biasanya ya, kalau kita kan biasanya menikah itu kan umur 25 ke atas ya, atau misalnya 24 atau 23 ke atas ya. Nah, otomatis saat kita umur 30, pasti anak kita tuh umurnya mungkin udah 6 tahun atau 7 tahun kan. Atau kalau kita tuh udah umur 34, anak kita umurnya udah 10 tahun lah atau 11 tahun. Nah, saat umur anak kita segitu guys, biasanya nih yang gue lihat ya, para orang tua itu agar anaknya itu punya kesibukan, biasanya tuh dikasih handphone kan. Tapi bukan dibeliin handphone baru, tapi dikasih handphone orang tuanya, entah ibunya atau entah bapaknya gitu, dikasih handphone. Otomatis anaknya pasti apa? Buka YouTube, terus dia nge-scroll kan. Dia akan nonton sesuatu yang dia suka gitu. Nah, ternyata waktu dia nge-scroll keluar nih konten Pop It gitu. Jadi keluar nonton Pop It, sama dia ditonton terus videonya. Nah, otomatis datanya akan dikirimkan ke yang punya channel, ke Mbak Fitriani atau channel tim gua, akan dikirim datanya kan, karena dia nontonnya pakai handphone bapaknya. Dan kalau kalian bikin akun YouTube kan dikasih tahu kan umur kalian tuh berapa kan. Nah, kelihatan nih sama YouTube, oh nih ternyata penonton Pop It ini umurnya 30 tahun, padahal itu yang nonton anaknya, bukan bapaknya gitu. Nah, itu adalah alasan kenapa umur 25 sampai 44 tahun itu adalah audiens terbesar gitu, karena ini adalah konten yang ditonton oleh anak-anak, dan dia nontonnya itu pakai handphone bapaknya atau handphone ibunya gitu. Ini adalah salah satu alasan kenapa penontonnya adalah seperti itu. Dan di sini gue pengen bahas lagi ya tentang gimana sih cara channel ini tuh bisa lebih besar lagi penghasilannya. Nah, ini mungkin buat kalian yang kepo ya, gimana biar bisa lebih besar lagi penghasilannya. Karena guys, kalau kita lihat di sini ya, di sini kan kacau banget ya kalau kita ngupload video panjang ya. Itu adalah Rp33.000 gitu. Tapi yang jadi masalah adalah konten seperti ini adalah konten yang videonya itu adalah video short. Nah, gimana cara kita itu bisa ngupload video panjang? Kira-kira gimana ya caranya? Nah, sebenarnya itu adalah teknik kompilasi. Nah, mungkin kalian di sini ini sebenarnya booming 2 tahun lalu ya, dimana banyak banget YouTuber yang bilang kompilasi itu nggak bisa dimonetisasi gitu. Nah, sebenarnya kompilasi itu emang nggak bisa dimonetisasi kalau itu video orang. Kalau video kita sendiri itu bisa kok dimonetisasi gitu. Nah, cara ini tuh gue lihat dari channel Just for Lauk ya, karena dia tuh banyak banget bikin kompilasi. Channel luar negeri dia tuh banyak banget bikin kompilasi. Gue perhatiin kan, kok ini bisa dimonet. Nah, terus di Indonesia ada juga channel namanya Clara Tania. Clara Tania itu dia membahas konten short gitu. Nah, tapi di sini dia itu bikin konten kompilasi juga gitu. Biar apa? Biar penghasilan itu bisa jauh lebih besar. Gimana contohnya? Yaitu kita bisa lihat channelnya dia, kita akan scroll ke bawah ya. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Kompilasi film seru terbaru, kumpulan cerita terseru, kompilasi film horor, psikopat, monster terbaru gitu. Jadi, dari semua video-videonya dia yang di short ini nih semua video-video dia short, sama dia digabungin dan dibikin kategori gitu. Jadi kalau dia ngomongin horor, akan digabungin video-video yang horor untuk dijadiin kompilasi gitu. Kalau dia ngomongin tentang yang seru, akan digabungin. Makanya dia bisa bikin kompilasi yang seperti ini. Jadi kayak gitu. Dan ini channelnya itu bisa dimonetisasi dan penghasilan tuh akan besar banget gitu. Jadi kita berkarya di short nih, kita bikin sampai 200 video dulu. Nah, setelah udah nyentuh 200 video short, baru deh kita langsung bikin kompilasinya gitu. Jadi dari 200 video itu kita tinggal filter yang ngomongin hantu yang mana, yang ngomongin hal-hal seru yang mana, kayak gitu. Nah, itu adalah cara mainnya Clara Tania buat ningkatin penghasilannya. Nah, mungkin kalian juga bisa main kayak gitu ya kalau kalian tuh punya channel short. Nah, mungkin review dari gue itu aja guys. Makasih banget ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan komentar di bawah aja ya. Dan kalau teman-teman mau request video tertentu, silahkan komen di bawah aja ya. Makasih banget, gue Lutfi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys.